Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak dari Durhadi selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Ilmu Faal. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra, mahasiswa Universitas Islam 45 di semester 2. Fakultas saya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, bisa disingkat FKIP. Prodi saya di Prodi PJKR, Pendidikan, Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan resume kontrak kuliah pada mahasiswa pada mata kuliah Ilmu Faal yang dilaksanakan pada hari kemarin, hari Kamis, tanggal 12 Maret 2025. Pada kontrak kuliah ini, mata kuliah Ilmu Faal, mahasiswa diwajibkan menggunakan alma mater seperti ini, alma mater, dasi, dan rambut rapi seperti ini. Contohnya rambut rapi dan sopan supaya terlihat enak oleh dosen. Nah, yang berikutnya dijelaskan pada perbedaan pedagogi dan andragogi. Pedagogi itu adalah metode pembelajaran yang diterapkan pada anak TK, SD, SMP, maupun SMA. Metode pembelajaran ini bisa membutuhkan pengalaman dari pendidik, masih membutuhkan dari pendidik seperti guru, dosen, ya pelatih seperti guru lah. Nah, berbeda dengan andragogi. Andragogi adalah metode pelajaran yang diterapkan pada jenjang perkuliahan. Nah, jenjang berarti ya jenjang kita yang masih kuliah ini, ya mahasiswa lah. Nah, metode ini dijelaskan mahasiswa yang mendapatkan pengetahuan dengan cara berdiskusi, bekerjasama dalam berbagai, misalkan sama dalam kelompok ataupun mau apa itu. Nah, selanjutnya bentar. Manfaat ilmu faal. Manfaat ilmu faal adalah tujuan mempelajari ilmu faal. Tujuan mempelajari ilmu faal adalah untuk memahami fungsi organ tubuh. Organ tubuh seperti kita mempelajari organ tubuh atlet yang kesakitan, cedera. Misalkan dia fatal karena ACL, jatuh, kesleo, bagian luar, bagian dalam, itu bisa kita mempelajari tentang ilmu faal. Nah, baik dalam kehidupan sehari-hari kita di kampus maupun di kehidupan di rumah kita di kampung, misalkan perumahan, dalam bidang olahraga dan kedokteran. Namun dalam bidang kedokteran, memahami proses atau fungsi normal pada manusia yang mulai tingkat seluar jaringan organ sistem tubuh sehingga tingkat organ secara utuh. Sebagian ilmu dasar dalam kurikulum kedokteran. Nah,
berbeda dalam bidang olahraga. Melakukan pelatihan secara aman dan efisien. Nah, secara aman dan efisien kepada para atlet yang mau berjuang misalkan di kejuaraan PON, di kejuaraan nasional maupun internasional. Para atlet diwajibkan mengecek kesehatan atau tanpa khawatir akan terjadi cedera. Nah, misalkan cedera, yang disalahin siapa juga? Dokter maupun diri sendiri yang atletnya tidak disiplin pada kesehatan diri sendiri. Memahami persoalan yang berkaitan dengan kegiatan fisik terhadap fungsional organisme tubuh, berbagai efek yang ditimbulkan. Mengetahui dasar untuk melatih atau mengajar. Nah, selanjutnya, apa tujuan ilmu faal? Yang tadi tujuan mempelajari. Untuk memahami fungsi mekanisme kerja tubuh makhluk hidup. Ilmu faal dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti kedokteran dan ergonomi. Tujuan ilmu faal dalam kedokteran memahami proses dan fungsi normal tubuh manusia. Sama seperti yang tadi, yang mempelajari sama tujuannya. Tidak beda jauh. Mulai dari tingkat selular, jaringan, organ, dan sistem tubuh secara utuh, supaya atlet sehat dan bisa menangkan juara di kompetisi manapun. Tujuan ilmu faal dalam olahraga menunjang dan meningkatkan kinerja seseorang dalam berolahraga secara maksimal. Memahami bagaimana kegiatan fisik yang dapat mempengaruhi tubuh dan efek-efek yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya, pengertian ilmu faal. Tadi tujuan mempelajari. Ketiga, pengertian ilmu faal. Pengertian ilmu faal atau fisiologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Istilah fisiologi berasal dari dalam bahasa Yunani, yaitu osis dan logos, yang berarti alam dan cerita. Ilmu faal juga mempelajari dasar fungsi sel pada tingkat ionik dan molekuler makhluk hidup, hingga perilaku seluruh tubuh mempengaruhi lingkungannya. Nah, selanjutnya, manfaat ilmu faal. Manfaat ilmu faal atau fisiologi bermanfaat dalam berbidang seperti olahraga, kesehatan, dan konservasi satwa liar. Manfaat dalam olahraga. Pelatihan dapat dilakukan secara aman dan efisien tanpa risiko cedera. Ya, seperti tadi, bersama atlet kita harus menjaga baik dan segar supaya dia bisa bertanding di pertandingan PON, pertandingan internasional maupun nasional, supaya bisa memenangkan juara timnya. Memahami pengaruh kegiatan fisik terhadap fungsi organ tubuh, efek yang ditimbulkan. Manfaat dalam kesehatan, memahami proses perjalanan penyakit, memahami mekanisme munculnya tanda gejala penyakit, menentukan diagnosis, memberikan terapi, memberikan edukasi bagi pasien dan masyarakat. Nah, manfaat dalam konservasi satwa liar. Berperan penting dalam penelitian nilai baku faal satwa liar.
Ilmu faal adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi organ tubuh. Ilmu faal membahas dasar fungsi sel pada tingkat ionik dan molekuler, makhluk tubuh hingga perilaku seluruh tubuh dan pengaruh lingkungannya. Dalam ergonomi, ilmu faal juga dapat digunakan merancang sistem kerja yang dapat meminimasi konsumsi energi yang dikeluarkan saat bekerja. Selanjutnya yang terakhir. Manfaat ilmu faal sudah. Nah, di sini tips untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Tips untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu yang pertama, di semester 1 kita harus rajin, belajar giat, baca-baca buku referensi yang ada di perpustakaan, dekat dengan dosen supaya kita lebih mengenal dosen dan tidak kaku ketemu dosen. Dan misalkan kita tidak kenal dengan dosen, itu bahaya, nanti kita susah untuk mendapatkan nilai yang bagus untuk dosen. Untuk semester 2 ya kita bisa bergabung dalam organisasi. Organisasi apa itu organisasi? Misalkan Himor, BIM, terus organisasi dan lainnya. Apapun kalian mau di organisasi kayak seperti UKM. Nah, saya bergabung di UKM Voli. Itu saya berlatih, ingin menjadi atlet kecilan, latihan seperti biasa. Untuk di semester 3 saya mempelajari voli di berbagai daerah kampung, voli Tarkam untuk semester 3. Dan saya mempelajari dan bertanya kepada kating kakak kelas, gimana sih semester 3 itu sulit apa enggak, dan apa aja sih kak yang saya harus mempelajari semester 3 agar saya tidak terlalu kurang update, agar saya tidak kaget kena panic attack, agar bisa berjuang di semester 3 mendapatkan nilai yang serius, nilai maksimal di semester 3 ini. Nah, di semester 4, semester genap, sama seperti sebelumnya, saya mengulangi belajar yang giat, tanya kepada kating kakak kelas, tanya kepada dosen, tanya ke teman dekat. Di semester 5, nah, saya mulai mencicil skripsi. Saya tanya dulu kepada kakak kelas, gimana sih membuat skripsi ini, apa sih judulnya yang buat cocok untuk ini. Nah, saya kepikiran untuk membuat skripsi itu tentang poli. Nah, saya buat tentang poli itu tentang penelitian. Penelitian apa sih? Misalkan bagaimana cara poli itu pertama kali diadain. Nah, di mana poli itu pertama kali diadain di luar negeri, di nama daerahnya di Spanyol apa di mana ya tuh. Nah, terus gimana cara menyemes, sejarah serpen. Nah, begitu. Terus mempelajari proposal. Nah, judul. Di semester 6 saya mulai KKL semester 6 apa semester 7 tuh ya. Sama, nah saya mulai mencari magang di daerah, misalkan seperti di Bekasi, ikut orang tua saya mengajar di sebuah sekolah, dan saya menjadi guru sekolah 1 tahun, kurang 2 tahun saya pengalaman KKL. Nah, saya tadi telat di semester 5 ini, saya kan KKN ya. KKN itu apa sih? Kerja kuliah nyata. Nah,
KKN ini, kita tuh di mahasiswa ini kan maha itu kan tinggi, siswa itu kan cowok siswa. KKN ini kita tuh harus mempelajari misalkan SDM, sumber daya yang tinggi. Kita mengerjakan pada masyarakat, gimana sih misalkan masyarakat yang di pejauhan, kayak di masyarakat kita berkontribusi kepada masyarakat, memberi ilmu kepada lainnya yang bermanfaat. Seperti misalkan di masyarakat ini dia kurang air, apapun dia kurang air, atau ini dia di sono tuh susahnya ilmu pendidikan yang sulit. Kita sebagai mahasiswa yang KKN, kita menyiapkan pembelajaran untuk masyarakat di daerah situ. Seperti apa? Seperti calistung, baca, tulis, ngitung. Itu untuk anak ya sekitar 6 tahun 7 tahun yang tidak sekolah, yang tidak berpendidikan. Kita menyediakan di situ. Kita membantu para warga yang airnya kekosongan, terus yang kekeringan. Nah, itu saja motivasi inspirasi saya menjadi untuk mahasiswa. Nah, motivasi saya apa sih menjadi mahasiswa ini? Ya, motivasi saya ingin menjadi mahasiswa ini ingin saya lulus tepat waktu, 3 tahun atau 5 tahun, insya Allah saya mendapat nilai yang maksimal, nilai yang A, supaya kita maksimal. Motivasi saya semangat terus walaupun rintanganmu banyak, walaupun rintangan terobos terus. Nah, begitu saya penjelasan tentang ilmu faal yang ceritakan kepada saya. Saya meminta maaf walaupun saya kurang, baru pertama kali lah ini menjelaskan tentang begini. Ada salah kata, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Indra.